Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya Safriyadi, berazam.com. Calon Gubernur Riau nomor urut 1, Abdul Wahid, melaksanakan kampanye dialogis di Jalan Harmoni, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024. Kampanye dialogis yang dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat itu dihadiri oleh hampir 500 peserta. Wahid sendiri tiba di lokasi kampanye dialogis pada pukul 16:45. Ia didampingi dan disambut oleh sejumlah tim relawan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Haji Arwin AS, Dr. Ramli Walid, Abu Bakar Siddiq, dan anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Kebangkitan Bangsa Kasir. Dalam orasi politiknya, Abdul Wahid menyampaikan 4 hal penting. Yang pertama, asal mula dirinya terpanggil untuk ikut dalam kontestasi pilkada serentak. Yang kedua, tentang infrastruktur di Provinsi Riau. Yang ketiga, tentang pendidikan. Dan yang keempat, tentang lapangan pekerjaan. Pada poin 2, 3, 4, Wahid menawarkan sejumlah program kerja yang akan ia laksanakan ketika dirinya diberikan amanah oleh masyarakat Riau menjadi Gubernur Riau bersama SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau. Saya maju sebagai gubernur ini bukan karena keinginan kekuasaan dan nafsu semata, tapi saya penuh dengan pertimbangan dan diskusi, termasuk diskusinya dengan Pak Arwin, orang tua kita yang sudah berpengalaman. Lihatlah dia membangun siapapun hari ini bupatinya, yang merancangnya adalah Pak Arwin. Betul tidak? Kita lihat mengapa Pak Arwin ini mendukung saya dan menjadi ketua tim. Saya tidak habis pikir, karena beliau ini dulu ada di ketua tim sebelah, ya, yang menyorong di sebelah. Tapi hari ini beliau berada di saya. Tanya kepada beliau lebih jelasnya, kan begitu? Ya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu saya didukung oleh Pak Arwin, oleh Pak Rusli Jainal. Karena apa? Karena semangat orang-orang tokoh-tokoh kita ini ingin perubahan, ingin Riau ini maju. Tentu mereka melihat figur-figur yang bisa mereka ajak berdiskusi, kira-kira begitu. Termasuklah Ustadz Abdul Somad. Buas, saya sampaikan hari ini, demi Allah tidak pernah saya bayar dan saya bujuk dia untuk mendukung saya, enggak ada. Tidak ada. Kalau dia mendukung saya itu karena ikhlas, karena saya tidak tahu pertimbangan apa yang menjadi ada di benak beliau sehingga beliau memutuskan mendukung saya sebagai calon gubernur. Tetapi setidak-tidaknya beliau menyampaikan ke saya, Pak Wahid, yang pertama tidak ada masalah dengan tokoh-tokoh Riau. Yang kedua, keyakinannya saya bisa amanah. Yang tiga, secara kemampuan saya mampu. Itu ungkapan yang disampaikan ke saya ketika beliau mendukung saya. Dan tidak pernah saya bujuk dan saya rayu beliau untuk mendukung saya, tidak pernah. Tapi itu murni karena keinginan beliau dan resahnya beliau terhadap pemimpin di Riau ini. Dia ingin baik. Padahal sungguh sangat resistensi, sungguh sangat bahaya bagi dirinya, karena dia harus mendukung salah satu calon. Seharusnya dia tidak membuat sikap mendukung salah satu calon.
dia lebih baik netral sebagai umat. Tetapi dia punya ijtihad, punya tanggung jawab, harus meletakkan pilihan di mana dia harus berada. Karena apa? Satu jawabannya adalah karena dia ingin Riau ini jauh lebih baik. Itu saja konsepnya. Dia ingin Riau ini jauh lebih maju, lebih jauh beradab. Nah, oleh karena itulah dia menjatuhkan pilihannya kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya maju ini tidak dengan tangan kosong, tidak dengan tanpa ada muatan misi. Saya punya misi yang pertama adalah, betul kata Pak RW tadi, ingin memperbaiki infrastruktur yang ada di Riau. Selama ini infrastruktur uangnya habis tapi tak nampak, betul nggak? Uang 10 triliun, 11 triliun setiap tahun tak ada kelihatan. Apa yang dibuat itu tak ada kelihatan. Oleh karena itu ke depan pembangunan uang sebesar itu harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Setuju atau tidak? Apa yang harus kita lakukan bisa dinikmati masyarakat? Yang pertama adalah infrastruktur. Orang semua memakai infrastruktur. Jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, termasuk juga lah yang dikeluhkan Pak RW tadi adalah drainase, banjir. Hari ini warga di Pekanbaru ini tidak tenang kalau tidurnya. Itulah kata Pak RW tadi, bisa hanyut di rumah tetangga. Ya. Karena apa? Karena memang yang paling penting dalam hidup itu ketenangan. Betul tidak? Ketenangan. Oleh karena itu insya Allah apa yang menjadi masalah infrastruktur termasuk banjir, saya sudah mempetakan yang perlu diberesin Kota Pekanbaru ini soal banjir. Yang pertama adalah drainase, yang kedua adalah drainase induk, yang ketiga adalah embung yang bisa menampung sementara airnya untuk dibuang ke Sungai Siak. Ada juga yang bisa dibuang ke Sungai Kampar. Karena di Pekanbaru ini diapit oleh dua sungai besar, Sungai Siak dan Sungai Kampar. Oleh karena itu penataan Kota Pekanbaru baik dari sisi infrastrukturnya maupun transportasi umum. Karena ini penting, di mana-mana Kota Pekanbaru ini macet, betul lah. Kalau sudah di Sudirman itu, di Panam atau di Angtuah ini, saya rasa kalau jam 5 itu pulang, sudahlah tuh. Pasti sampai di rumahnya kalau tak maghrib isya. Kan itu yang pilihannya, Bu. Kadang-kadang kalau ibu nih sampai-sampai tak masakkan bini, tapi sampai tak masakkan lakinya makanan, terpaksa dibelikan ke warung. Alhamdulillah masih ada warung yang buka. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu infrastruktur. Yang kedua adalah soal pendidikan. Saya tahu persis bahwa permasalahan yang paling besar di Kota Pekanbaru adalah susahnya masuk SMA. Betul nggak? Karena apa? Karena SMA-nya tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Banyak penduduknya, ini kan kadang-kadang aneh. Tidak, kadang-kadang saya seringkali dapat telepon, Pak, kami tak bisa masuk SMA ini, tak bisa masuk SMA. Karena apa? Tidak zonasi. Ya. Yang kedua, ya payahlah lagi ceritanya. Kadang-kadang ini warga ingin sekolahnya tinggi, tapi pemerintah menyediakan fasilitasnya yang belum memadai. Karena apa? Karena tidak pernah mendengarkan, tidak pernah melihat permasalahannya. Ada hal-hal yang penting tidak dikerjakan, ada hal-hal yang tidak penting itu yang dikerjakan. Oleh karena itu ke depan saya pingin SMA gratis. Bukan hanya gratis, mudah didapatkan. Yang kedua, bukan hanya gratis biaya SPP-nya, termasuk pakaiannya, LKS-nya, betul nggak? Ini Bapak Ibu sudahlah susah masuk, bayarnya lagi baju bersetel-setel, LKS juga bayar ya. Nah ke depan kita buat program harus gratis itu. Yang kedua soal pendidikan ini adalah satu rumah satu sarjana. Saya ingin menerapkan satu rumah satu sarjana. Mengapa Bapak Ibu? Saya tahu persis bahwa tidak semua orang sukses berpendidikan. Ada orang kaya, ada orang sukses tanpa pendidikan, ada. Tetapi
Kalau kita berpendidikan adalah menciptakan peluang kesempatan kerja jauh lebih besar ketimbang orang tidak sekolah. Betul tidak? Bapak Ibu datalah, mana orang sukses banyak yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan? Banyak yang berpendidikan kan, yang sukses kan? Betul tidak? Oleh karena itu, pendidikan ini adalah fungsi adalah menciptakan peluang lebih besar. Maka itu kita ambil peluang yang lebih besar itu menciptakan warga kita yang sukses, baik itu di pemerintahan maupun di swasta maupun di tenaga kerja. Kalau kita mau jadi direktur, Bapak Ibu, tak ada saya nengok direktur yang tidak sarjana, betul tidak? Ya. Oleh karena itu, inilah yang harus kita lakukan. Maka itu saya bilang pendidikan harus gratis dan minimal satu rumah satu sarjana dengan 3 pola. Pola yang pertama adalah bantuan pendidikan, itu semua orang bisa. Artinya orang miskin juga bisa bantuan pendidikan. Yang kedua adalah beasiswa. Beasiswa ini kan tentu untuk anak-anak yang pintar aja. Kalau anak yang tak pintar mana? Yaitu bantuan pendidikan. Yang ketiga polanya adalah dengan loan, pinjaman. Umpamanya sekarang ini dia dokter, mau ke spesialis atau mau ke luar negeri, tidak ada ongkos, pemerintah yang nanggung. Tapi dia akan bayar cicil setelah dia bekerja. Setelah dia dapat pekerjaan dia harus cicil. Itu dilakukan oleh semua orang luar negeri. Hari ini yang paling banyak menerapkan itu Malaysia. Maka itu secara sumber daya manusia Malaysia jauh lebih unggul dari kita. Karena apa? Karena metode yang mereka terapkan dalam mengimplementasikan dunia pendidikan jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh kalah. Kita ini berada di dekat interland perdagangan dunia. Ya, Selat Malaka. Masa kita sana terang benderang, kita gelap gulita. Coba lihat di Malaka terang benderang, di Pulau Rupat gelap gulita. Nah, ya begitulah perbandingannya kita dengan Malaysia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir adalah peluang tenaga kerja. Kalau kita sudah berpendidikan, sudah ada skill, masa tenaga kerja masih diimpor juga dari luar? Kita maunya minimal 60% adalah putra putri Riau. Setuju tidak? Jangan kita berpendidikan nanti menganggur. Nah, oleh karena itu saya tidak mau seperti itu. Saya akan bekerja keras bagaimana lapangan pekerjaan tetap terbuka dan banyak di Riau. Karena apa? Karena orang Riau harus bekerja, tidak boleh tidak bekerja. Kalau tidak bekerja Bu tak bisa makan, ya, tidak bisa belanja. Oleh karena itu kita harus. Bagaimana Pak Wahid caranya? Saya akan bikin MOU dengan semua investor dan dunia usaha. Saya akan permudahkan perizinan. Saya akan bebaskan retribusi daerah, pajak daerah, tapi asal mereka mau menerima putra putri kita bekerja selama ini. Kita tidak boleh menjadi orang yang menginjak orang di bawah, menekan orang di atas, tidak boleh. Kita harus sama-sama happy, sama-sama bahagia. Pengusaha bahagia, kita warga juga bahagia. Karena apa? Karena kita butuh mereka menanamkan investasi kita di Riau, tetapi kita juga harus berbuat. Dan selain itu tentu kita ingin bahwa negara kita ini, daerah kita ini berbudaya, bermarwah, ya, beradab. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan bahwa kita akan menjadikan Riau ini sebagai pengembangan budaya Melayu. Ya, kita akan mengembangkan bagaimana. Oleh karena itulah tadi kata Pak RW tadi, saya akan, itu salah satu, ada 16 poin yang saya teken kontrak bersama WAS. Salah satunya adalah ingin membangun Islamic Center yang ada di Pekanbaru itu, di MTQ. Saya akan bikin sebesar mungkin, sebaik mungkin dan fungsional. Ya, kita akan buat sebaik mungkin di sana, kita akan rancang sebaik mungkin. Ini saja ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita bertekad bahwa tanggal 27 November kita harus jadi pemenang. Setuju atau tidak? Karena dengan kita menanglah kita bisa berbuat banyak. Kalau tidak, tidak mungkin Bapak Ibu. Dan insya Allah
Kalau dari sisi survei kita hari ini sudah menang. Ya. Tetapi masih lama 50 hari. Hal-hal bisa sangat berubah. Bapak Ibu bisa saja nanti didatangi bukan dengan air banjir tetapi air bah. Yaitu namanya duit. Ya. Itulah kampanye dialogis pasangan nomor urut 1 Abdul Wahid di Kota Pekanbaru. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.